Seumur hidup Anda diajari untuk percaya bahwa uang adalah hasil kerja keras menabung dan hidup sederhana. Tapi itu bohong. Sejujurnya, setelah usia 35 tahun, seharusnya Anda sudah menuai hasil yang jauh lebih besar daripada sekarang. Masalahnya bukan kurang usaha. Masalahnya adalah Anda diprogram untuk hidup dengan batasan yang tak pernah Anda pilih. Gaji Anda bukan cerminan kemampuan, melainkan pemrograman mental yang telah menipu Anda selama puluhan tahun. Tak seorang pun pernah mengajari saya berpikir benar tentang uang. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa jalannya sederhana. Kerja keras, ikuti aturan, sisihkan sedikit sisa penghasilan, dan berharap hidup membaik di masa depan. Tapi pernahkah Anda menyadari bahwa itulah jalan yang ditempuh kebanyakan orang? Dan tetap saja mereka berhutang, frustrasi, dan gagal mewujudkan mimpi masa muda mereka. Yang benar adalah kita dilatih untuk percaya bahwa berpikir bukanlah kemampuan, melainkan sesuatu yang alami, padahal sebenarnya itu adalah kemampuan yang perlu diasah. Di sekolah, kita diajari matematika, sejarah, sains, tetapi tak pernah diajari berpikir mandiri tentang bagaimana menciptakan kekayaan, apalagi tentang bagaimana menghasilkan pendapatan yang sebenarnya. Kita diprogram untuk percaya bahwa uang adalah hasil langsung dari jumlah jam kerja. Namun, lihatlah sekeliling. Siapa yang Anda kenal bekerja keras setiap hari, lebih dari 8, 10, atau bahkan 12 jam, dan tetap saja tidak bisa lepas dari kesulitan keuangan? Mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya. Upaya sangat besar, tetapi hasilnya kecil. Ini bukan kebetulan, ini pemrograman. Saya ingat ketika bekerja di pekerjaan yang menuntut kerja fisik terus-menerus. Saya percaya bahwa jika saya lebih berdedikasi daripada orang lain, saya pasti akan sukses. Saya sampai bekerja terlalu keras hingga pingsan karena kelelahan. Saat itulah saya menyadari ada yang salah. Masalahnya bukan kurangnya usaha, melainkan cara saya berpikir tentang usaha. Bekerja lebih keras tidak berarti menghasilkan lebih banyak. Uang tidak pernah berhubungan langsung dengan jumlah keringat yang tercurah, melainkan bagaimana kita menggunakan pikiran. Kejutan kenyataan itu memaksa saya untuk mengubah pandangan saya sepenuhnya. Berhenti sejenak dan pikirkan. Berapa kali Anda telah berhenti melakukan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan karena Anda melihat harganya terlebih dahulu? Berapa kali Anda mengatakan tidak mampu membayar, bukan waktunya, atau harus menunggu? Kalimat-kalimat itu bukan hasil situasi Anda saat ini, melainkan cara Anda dikondisikan untuk berpikir sejak kecil. Kita tumbuh mendengar kalimat seperti, uang tidak membeli kebahagiaan, harus menabung untuk masa depan, jangan menghabiskan lebih dari penghasilan. Ide-ide ini tampak rasional, tetapi menyembunyikan penjara yang tak terlihat. Ide-ide ini membentuk persepsi Anda dan membuat Anda menerima kehidupan yang penuh keterbatasan, tanpa mempertanyakan apakah ada jalan lain. Intinya, tidak ada yang menunjukkan kepada Anda bagaimana berpikir mandiri tentang pendapatan. Berpikir bukan dalam arti hanya merenung, tetapi secara sadar merencanakan kehidupan yang berbeda, membayangkan kemungkinan di luar gaji tetap, di luar pertukaran waktu dengan uang. Kemampuan ini dapat dipelajari, seperti Anda belajar mengemudi atau memainkan alat musik. Namun, berbeda dengan kemampuan teknis, berpikir benar tentang uang benar-benar mengubah realitas Anda. Sains telah menunjukkan bahwa cara kita berpikir secara langsung memengaruhi emosi, keputusan, dan akibatnya hasil kita. Studi dalam ekonomi perilaku mengungkapkan bahwa lebih dari 70% orang mengalami kecemasan hanya dengan melihat rekening bank mereka. Ini bukan tentang angka, ini tentang pemrograman mental. Jika Anda mengaitkan uang dengan kelangkaan dan kesulitan, Anda hidup dalam keadaan khawatir terus-menerus. Sekarang bayangkan dampaknya terhadap pilihan Anda sehari-hari. Anda tidak mengambil risiko, tidak tumbuh, tidak berinvestasi pada diri sendiri, karena selalu terjebak dalam ketakutan akan kehilangan. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Sebagian besar orang, setelah usia 35 tahun, sudah memiliki seumur hidup penguatan negatif tentang uang. Mereka telah mengalami tagihan yang menumpuk, gaji yang tidak pernah naik, hutang yang tampaknya tak berujung. Ini menciptakan pengondisian yang begitu kuat,
sehingga menjadi hampir otomatis. Ketika muncul kesempatan, reaksi pertama adalah keraguan, ketakutan, penolakan. Pikiran telah dilatih untuk percaya bahwa itu tidak mungkin, bahwa itu bukan untuk Anda. Itulah yang terjadi pada saya. Saya memiliki citra diri yang hancur dan percaya bahwa saya tidak akan pernah mampu membangun sesuatu yang besar. Tetapi, ketika saya mulai mengubah cara berpikir saya tentang uang, saya menyadari bahwa batasannya bukan di dunia luar, melainkan di dalam diri saya. Saya menemukan bahwa uang hanyalah sebuah ide, representasi dari nilai. Ketika saya mengerti ini, saya menyadari bahwa saya tidak perlu mengejar uang. Saya perlu belajar menghasilkan ide-ide yang memecahkan masalah. Uang menjadi konsekuensinya. Sekarang renungkan, bagaimana jika alih-alih bertanya berapa harganya, Anda mulai bertanya, bagaimana saya dapat menghasilkan sumber daya untuk mendapatkan ini? Perubahan cara berpikir yang sederhana ini membuka pintu yang tertutup di dalam diri Anda. Itulah kunci yang mengubah hidup saya. Saya berhenti melihat uang sebagai majikan dan mulai melihatnya sebagai karyawan. Uang bekerja untuk saya, bukan sebaliknya. Dan inilah yang perlu Anda pelajari. Apa yang membatasi pendapatan Anda bukanlah pekerjaan yang Anda lakukan, tetapi cara Anda berpikir tentangnya. Pertanyaan yang harus bergema di dalam diri Anda adalah, sampai kapan Anda akan terus berpikir dengan cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda? Jika tidak ada yang berubah dalam pikiran Anda, tidak ada yang akan berubah dalam kehidupan keuangan Anda. Langkah pertama adalah memahami bahwa pikiran adalah alat paling ampuh yang Anda miliki, dan seperti alat lainnya, perlu dilatih dan ditingkatkan. Ketika Anda akhirnya memahami ini, Anda akan menyadari bahwa sepanjang waktu Anda percaya telah ditipu oleh kehidupan, sebenarnya adalah cerminan dari program yang tidak pernah Anda pilih. Dan, mulai saat itu, Anda akan memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisah Anda sendiri. Ketika saya memikirkan keterbatasan keuangan yang dihadapi banyak orang, saya menyadari bahwa itu tidak berhubungan langsung dengan kemampuan atau bakat, tetapi dengan pemrograman yang mereka terima sepanjang hidup. Ada angka diam yang menyertai kita masing-masing. Jumlah terbesar yang pernah kita hasilkan dalam 1 tahun. Angka ini, betapapun acaknya, berfungsi sebagai batas psikologis. Angka ini menetap di pikiran seolah-olah itu adalah penghalang alami. Tetapi sebenarnya hanya cerminan dari bagaimana kita dikondisikan untuk berpikir tentang uang. Banyak yang percaya bahwa batas ini ditentukan oleh keadaan, pasar, atau bahkan takdir. Yang benar adalah bahwa angka ini dibangun sejak masa kanak-kanak, ketika kita berulang kali mendengar bahwa uang itu langka, bahwa kita tidak bisa memiliki semuanya, bahwa kita harus realistis dan tidak bermimpi terlalu tinggi. Kalimat-kalimat ini tampak tidak berbahaya, tetapi diulang berkali-kali sehingga menjadi kebenaran mutlak. Jadi ketika kita mencapai usia 35 tahun, kita sudah membawa puluhan tahun penguatan negatif yang membuat kita percaya bahwa ada batasan alami untuk seberapa banyak yang dapat kita hasilkan. Berapa kali Anda berpikir bahwa tidak ada gunanya mencoba menghasilkan lebih banyak karena bukan untuk orang sepertimu? Berapa kali Anda menolak kesempatan karena percaya bahwa Anda belum siap atau tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan? Jawaban-jawaban ini tidak berasal dari kenyataan, tetapi dari program mental yang telah diinstal dalam diri Anda. Seolah-olah kita membawa perangkat lunak tak terlihat yang berjalan di latar belakang, mengendalikan pilihan keuangan kita tanpa kita sadari. Saya sendiri mengalaminya. Ada suatu masa ketika gaji saya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dasar. Saya percaya bahwa jumlah itu adalah maksimum yang dapat saya capai. Karena itulah yang diterima semua orang di sekitar saya. Seolah-olah kita terjebak dalam gelembung, yakin bahwa tidak ada apapun di luar standar itu. Tetapi, ketika saya menemukan bahwa batasan ini hanya mental dan bukan nyata, saya menyadari bahwa saya dapat memprogram ulang pikiran saya dan meningkatkan penghasilan saya. Itulah yang terjadi ketika saya memutuskan untuk berubah. Batas saya melonjak dari $4.000 per tahun menjadi $175.000 hanya dalam 12 bulan. Studi dalam ekonomi perilaku menunjukkan bahwa
Cara kita berpikir tentang pendapatan kita secara langsung memengaruhi keputusan keuangan kita. Orang-orang yang percaya memiliki batas tetap cenderung menyabotase diri sendiri, menolak promosi, menghindari investasi, merasa nyaman dengan pekerjaan yang tidak menantang mereka. Dengan kata lain, mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini pantas mereka dapatkan dan jarang mempertanyakan apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Itulah mengapa, meskipun ada peluang di depan mata, mereka memilih untuk tetap di tempat mereka berada. Setelah usia 35 tahun, pemrograman ini sudah begitu mengakar, sehingga menjadi hampir tak terlihat. Anda tidak menyadarinya, tetapi pemrograman ini memengaruhi setiap pilihan. Rumah yang Anda terima untuk dihuni, mobil yang Anda yakini dapat Anda kendarai, jumlah yang Anda anggap mungkin untuk Anda hasilkan. Batasannya bukan keuangan, tetapi psikologis. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa batasan ini tidak Anda pilih. Batasan ini dibangun oleh kisah keluarga Anda, percakapan yang Anda dengar di masa kanak-kanak, pengalaman kegagalan yang menandai masa muda Anda. Sekarang, bayangkan dampak dari memecahkan batasan ini. Bayangkan memprogram ulang pikiran Anda untuk percaya bahwa Anda dapat melipat gandakan 3 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat pendapatan Anda. Ini tidak berarti bekerja lebih banyak jam atau berkorban lebih banyak. Ini berarti mengubah cara Anda berpikir, mengadopsi model mental baru, dan membuka ruang untuk kemungkinan baru. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia mempertanyakan program yang telah berjalan di pikiran Anda selama puluhan tahun? Karena selama program itu tidak berubah, kehidupan keuangan Anda akan terus mengulangi hasil yang sama, tahun demi tahun. Musuh terbesar pendapatan Anda tidak ada di luar Anda. Bukan ekonomi, bukan pemerintah, bukan kurangnya peluang. Musuh terbesar adalah keyakinan diam-diam bahwa Anda sudah mendapatkan semua yang pantas Anda dapatkan. Pikiran ini adalah penjara paling kejam karena membuat Anda menerima sesuatu yang permanen, padahal sebenarnya dapat diubah kapan saja. Hari Anda memutuskan untuk menembus batasan ini adalah hari ketika kebebasan keuangan sejati Anda akan dimulai. Hanya 3% dari populasi mengendalikan hampir semua kekayaan yang beredar di dunia. Data ini tampak tidak adil, tetapi ini bukan masalah keberuntungan atau favorit. Ini adalah hasil langsung dari hukum yang mengatur pendapatan, hukum kompensasi. Hukum ini menyatakan bahwa seberapa banyak Anda menghasilkan secara langsung terkait dengan kebutuhan akan apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk melakukannya dengan baik, dan kesulitan untuk digantikan. Jika kita mengamati dengan saksama, kita menyadari bahwa mereka yang menguasai ketiga kondisi ini menjadi hampir mustahil untuk diabaikan di pasar, dan karena itu mereka dihargai secara luar biasa. Disinilah sebagian besar orang salah. Banyak yang percaya bahwa pendidikan formal menjamin kesuksesan, tetapi ada banyak contoh yang membuktikan sebaliknya. Orang-orang yang sangat berkualitas, dengan ijazah penting, masih berjuang untuk membayar tagihan. Sementara itu, ada individu dengan sedikit atau tanpa pendidikan formal, yang termasuk dalam 3%, hanya karena mereka belajar menerapkan hukum ini. Ini bukan tentang gelar, ini tentang nilai yang dirasakan. Dunia menghargai mereka yang memecahkan masalah yang benar-benar penting. Dan semakin besar dampak yang Anda hasilkan, semakin besar pula kompensasi Anda. Contoh yang jelas tentang ini adalah apa yang terjadi pada artis yang telah membangun warisan yang abadi. Elvis Presley misalnya, terus menghasilkan jutaan dolar bahkan beberapa dekade setelah kematiannya. Dia tidak lagi di sini, tetapi musiknya terus memecahkan kebutuhan emosional, hiburan, inspirasi, identitas budaya. Setiap kali lagu-lagunya diputar, keluarganya dihargai. Inilah kekuatan menciptakan sesuatu yang melampaui waktu, sumber pendapatan yang mengalir bahkan ketika Anda tidak hadir. Inilah inti dari passive income, dan inilah yang membedakan 3% dari populasi lainnya. Sebagian besar masih terjebak dalam anggapan bahwa mereka perlu menukar waktu dengan uang. Mereka bekerja berjam-jam tanpa henti, percaya bahwa jika mereka cukup berusaha, mereka akan diakui. Tapi perhatikan, para pekerja paling berdedikasi
dan kelelahan fisik seringkali justru yang paling sedikit penghasilannya. Mereka memberikan usaha, tetapi tidak memenuhi 3 poin penting dari hukum kompensasi. Dunia tidak menghargai kerja keras mentah, dunia menghargai relevansi, kompetensi, dan ketidaktergantikan. Itulah kebenaran yang hanya sedikit orang yang menerimanya, tetapi itulah kunci untuk keluar dari 97% yang berjuang untuk hanya 3% dari uang. Saya sendiri pernah berada di sisi timbangan ini. Saya bekerja di pekerjaan yang membutuhkan kerja fisik berat, tetapi pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang lain. Dan justru karena itu, saya mudah digantikan. Sementara saya percaya bahwa saya hanya perlu bekerja lebih keras, kenyataan menunjukkan kepada saya bahwa tidak peduli seberapa keras saya berusaha, pendapatan saya akan tetap terbatas. Ketika saya menemukan hukum kompensasi, saya menyadari bahwa saya perlu mengarahkan energi saya untuk menjadi berharga dalam sesuatu yang memiliki kebutuhan nyata dan hambatan penggantian. Keputusan inilah yang mengubah hidup saya. Ada data menarik yang mengkonfirmasi hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi referensi di bidangnya, bahkan di niche tertentu, cenderung menghasilkan pendapatan jauh lebih banyak daripada rekan-rekan mereka yang biasa-biasa saja. Perbedaannya bukan pada pengetahuan dasar, tetapi pada maestria. Maestrialah yang membuat mereka sulit digantikan, dan inilah jalannya 3%. Tidak cukup hanya melakukan apa yang dilakukan semua orang, Anda perlu menonjol hingga menjadi sangat dibutuhkan dalam apa yang Anda pilih. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang Anda lakukan hari ini benar-benar diperlukan? Apakah Anda cukup baik untuk diakui karenanya? Dan jika besok seseorang mencoba menggantikan Anda, apakah mudah menemukan orang lain yang memberikan nilai yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi mengungkapkan dengan tepat mengapa pendapatan Anda berada pada level saat ini. 3% tidak mempertanyakan apakah sistem itu adil. Mereka mempelajari cara kerja sistem dan menyesuaikan diri dengan aturan yang mengatur kekayaan. Itulah mengapa mereka tetap berada di puncak, sementara yang lain mengulang siklus kerja keras dan frustrasi. Yang benar adalah siapapun bisa masuk ke dalam kelompok elit ini. Tidak masalah di mana Anda berada sekarang, yang penting adalah memahami bahwa pendapatan yang Anda hasilkan adalah konsekuensi langsung dari apa yang Anda tawarkan. Ketika Anda memilih untuk bertindak di bidang yang memiliki kebutuhan nyata, mengembangkan kemampuan Anda hingga menjadi luar biasa, dan memposisikan diri sehingga sulit digantikan, Anda pasti akan mulai menarik peluang dan imbalan yang tampaknya tidak terjangkau bagi sebagian besar orang. Inilah yang membedakan mereka yang hidup terbatas dengan mereka yang membangun kekayaan. Keputusan untuk menjadi bagian dari 3% terletak pada pemahaman dan penerapan hukum kompensasi dalam kehidupan Anda sendiri. Saya sampai pada titik dalam hidup saya, di mana saya terjebak dalam siklus yang tampaknya tidak mungkin untuk diputus. Saya bekerja keras, lembur, menerima tugas apapun yang muncul, tetapi pada akhir bulan perasaan itu selalu sama. Uang menguap, bahkan sebelum saya bisa bernapas lega. Ada tahun-tahun di mana pendapatan saya tidak lebih dari $4.000. Dan saya benar-benar percaya bahwa itulah batas saya. Tetapi kemudian sesuatu terjadi yang mengubah semuanya. Setelah berhubungan dengan ajaran-ajaran baru, saya menyadari bahwa masalahnya bukanlah kurangnya usaha, tetapi cara saya berpikir tentang uang. Saya percaya bahwa jalannya hanyalah bekerja lebih keras, sampai suatu hari saya pingsan karena kelelahan. Saya terbangun dikelilingi oleh orang-orang yang menatap saya dengan takut. Dan pada saat itu, saya merasa seolah-olah sebuah suara batin mengatakan kepada saya, "Anda melakukan semuanya salah." Itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan, karena akhirnya saya melihat bahwa saya telah menghabiskan hidup saya untuk sesuatu yang tidak akan pernah membawa saya melampaui keberlangsungan hidup. Saya memutuskan untuk mengambil risiko. Saya meminjam $1.000, membeli mesin bekas ember dan kain, dan memulai layanan pembersihan kecil. Sebagian besar orang akan menganggap itu sebagai pekerjaan tanpa masa depan, tetapi bagi saya itu adalah awal dari visi baru. Saya menyadari bahwa saya tidak perlu bergantung pada satu gaji. Saya dapat menciptakan sumber pendapatan saya sendiri. Pada tahun pertama, pendapatan melonjak dari 4.000
menjadi $175.000. Perbedaannya bukanlah keberuntungan, bukanlah keajaiban, melainkan penerapan prinsip sederhana, berpikir secara berbeda dan bertindak berdasarkan pemikiran baru itu. Berapa banyak orang saat ini yang hidup persis seperti yang saya jalani? Bekerja semakin keras, percaya bahwa kerja fisik akan menyelesaikan masalah mereka, padahal sebenarnya itu hanya membuat mereka tetap terjebak. Itulah ketakutan tersembunyi yang menggerogoti jutaan orang. Takut tidak pernah maju, takut menua dengan mengulangi rutinitas yang sama dan menyadari terlambat bahwa waktu telah habis. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menciptakan berbagai sumber pendapatan, ketakutan itu mulai melemah. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki banyak aliran pendapatan melaporkan tingkat stres keuangan yang jauh lebih rendah dan perasaan lebih bebas untuk membuat pilihan-pilihan penting. Ini bukan teori, ini data ilmiah. Contoh yang terkenal adalah Oprah Winfrey. Dia bisa saja tetap menjadi pembawa acara TV, tetapi dia memutuskan untuk menciptakan berbagai cara untuk memperluas dampaknya. Produksi, saluran, buku, merek. Mentalitas beberapa sumber inilah yang mengubah kekayaannya menjadi sesuatu yang miliaran. Di sisi lain ada tokoh-tokoh publik yang mengalami hal sebaliknya. Atlet-atlet hebat yang menghasilkan jutaan dalam gaji, tetapi kehilangan semuanya karena hanya memiliki satu sumber, kontrak. Ketika kontrak itu berakhir, segalanya runtuh. Dalam kasus saya, perubahan besar terjadi ketika saya menyadari bahwa satu sumber pendapatan tidak akan pernah cukup untuk memberi saya kebebasan. Saya perlu berpikir seperti 3% yang menguasai hampir seluruh kekayaan. Saya membutuhkan beberapa pintu yang terbuka, beroperasi secara bersamaan, bahkan saat saya tidur. Dan itulah yang mengubah hidup saya secara tak terbalikan. Mungkin Anda bertanya-tanyakan apakah benar-benar mungkin untuk memulai sesuatu seperti itu dari nol. Jawabannya adalah ya, saya tidak memiliki gelar, tidak punya pengalaman, tidak punya koneksi yang berpengaruh. Satu-satunya yang saya miliki adalah keputusan yang teguh untuk tidak lagi menerima kehidupan terbatas yang saya jalani. Dan ketika saya mengambil keputusan itu, peluang mulai muncul. Saya tidak tahu bagaimana saya akan berkembang, tetapi jalannya terungkap selangkah demi selangkah. Inilah yang perlu Anda pahami. Perubahan tidak terjadi ketika Anda menemukan semua detailnya, tetapi ketika Anda memutuskan bahwa Anda tidak akan lagi menerima program yang membuat Anda terjebak. Ketika Anda mengambil langkah itu, dunia merespons. Tantangannya sederhana. Dalam 30 hari ke depan, pilih untuk menciptakan sumber pendapatan baru, sekecil apapun. Bisa berupa layanan, proyek online, ide yang telah Anda tunda. Ukurannya tidak penting, yang penting adalah memecahkan pola. Keputusan pertama ini dapat menjadi awal dari transformasi yang sedalam transformasi yang membuat pendapatan saya berlipat ganda dalam beberapa bulan. Titik balik tidak terjadi ketika Anda memiliki semua sumber daya. Itu terjadi ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat lagi hidup terjebak pada batas yang sama. Begitulah keadaannya dengan saya, dan begitu pula dengan Anda. Kesalahan terbesar yang dilakukan sebagian besar orang adalah percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan menukar waktu dengan gaji. Itu adalah model M1, diikuti oleh 96% dari populasi, dan itu pasti mengarah pada kejenuhan. Pikirkan bersama saya, kita semua memiliki 24 jam sehari yang sama. Jika pendapatan Anda sepenuhnya bergantung pada jam kerja, ada batas alami yang tidak akan pernah bisa Anda lewati. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda akan selalu mencapai batas itu karena waktu itu terbatas. Dan meskipun Anda mencoba bekerja lebih keras, tubuh Anda akan menuntut, kesehatan Anda akan menuntut, keluarga Anda akan menuntut. Ini adalah perlombaan yang tidak pernah berakhir. Saya pernah hidup persis seperti itu. Saya percaya bahwa jika saya lembur, jika saya mengambil lebih banyak tugas, jika saya mengorbankan diri lebih dari orang lain, secara alami saya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Saya kelelahan, frustrasi, dan terjebak secara finansial. Model itu hanya memberi saya ilusi kemajuan, tetapi pada praktiknya, itu adalah penjara yang disamarkan sebagai pekerjaan jujur.
Berapa banyak orang saat ini yang berusia lebih dari 35 tahun, yang tidak hidup dalam siklus yang sama. Mereka bangun pagi, menghadapi kemacetan lalu lintas, bekerja sepanjang hari, pulang ke rumah dengan lelah, dan meskipun demikian, mereka melihat slip gaji dan merasa bahwa itu tidak pernah cukup. Ini adalah salah satu ketakutan terbesar yang menghantui kehidupan orang dewasa, menyadari bahwa seberapapun Anda berdedikasi, sepertinya Anda tidak akan pernah sampai di sana. Ini menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, dan bahkan rasa bersalah. Karena Anda mulai percaya bahwa masalahnya adalah kurangnya usaha. Tetapi bukan itu, masalahnya adalah modelnya. Bekerja lebih banyak jam tidak berarti meningkatkan pendapatan Anda secara signifikan. Itu hanya berarti menghabiskan energi Anda dalam sistem yang sudah gagal sejak awal. Lihat bagaimana ini terwujud dalam situasi sehari-hari. Berapa kali Anda memasuki toko pakaian dan bahkan sebelum melihat apa yang benar-benar Anda inginkan, Anda langsung melihat label harga. Itu bukan pilihan berdasarkan keinginan, itu pilihan berdasarkan keterbatasan. Berapa kali Anda menunda perjalanan impian karena Anda percaya bahwa itu tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran? Berapa kali Anda membeli mobil yang mampu Anda bayar dan bukan mobil yang benar-benar ingin Anda kendarai? Pilihan-pilihan ini bukanlah tentang preferensi. Itu adalah gejala dari terperangkap dalam model M-Fang. Dan yang paling kejam adalah model ini yang paling banyak didorong sejak dini. Kita diajari untuk mencari pekerjaan yang stabil, absen, menjamin gaji di akhir bulan dan, jika memungkinkan, menabung sedikit untuk masa depan. Tetapi masa depan seperti apa? Sebagian besar orang menemukan setelah beberapa dekade bahwa menabung dalam jumlah kecil tidak menghasilkan kebebasan, hanya menunda penderitaan. Janji keamanan itu ilusif. Ini seperti mengisi ember yang bocor. Seberapapun Anda mencoba memasukkan lebih banyak air itu akan selalu bocor. Ada data yang membuat ini menjadi lebih jelas. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang mengatakan tidak puas dengan tingkat pendapatan yang mereka miliki, bahkan setelah bertahun-tahun bekerja. Ini membuktikan bahwa itu bukan karena kurangnya dedikasi, tetapi keterbatasan model yang mereka yakini. Dunia ini penuh dengan contoh pria dan wanita yang telah memberikan segalanya dalam format ini, tetapi mengakhiri hidup mereka tanpa mewujudkan impian-impian paling dasar, menjalani masa pensiun yang serba kekurangan. Saya ingat suatu masa ketika saya juga percaya pada logika ini. Saya bekerja di pemadam kebakaran di Toronto. Pekerjaan itu stabil, terhormat, tetapi gajinya hampir tidak cukup untuk menutupi tagihan. Saya melihat rekan-rekan yang lebih tua dan menyadari bahwa masa depan mereka bukanlah apa yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Mereka telah mendedikasikan bertahun-tahun hidup mereka, mengorbankan waktu dan energi, dan meskipun demikian, mereka belum mencapai kebebasan finansial. Saat itulah saya menyadari bahwa jika saya terus berada di jalan yang sama, saya akan berakhir seperti mereka. Model M-Fatu adalah jebakan terbesar bagi mereka yang ingin tumbuh. Itu menjebak jutaan orang dalam rutinitas yang melelahkan, menawarkan sebagai imbalan hanya perasaan stabilitas yang salah. Selama Anda terus percaya bahwa nilai Anda terletak pada jumlah jam yang Anda berikan, Anda akan selalu dieksploitasi oleh mereka yang memahami bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada menciptakan sistem yang berfungsi tanpa bergantung pada waktu Anda. Pembebasan dimulai pada saat Anda melihat bahwa menukar jam dengan uang tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi jalan menuju kelimpahan. Model ini hanya memastikan bahwa Anda bertahan hidup, tetapi tidak akan pernah memungkinkan Anda untuk menjalani kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Jika Anda hanya menganggap satu kebenaran dari video ini serius, maka itu adalah ini. Cara Anda berpikir tentang uang dan tentang diri Anda sendiri menentukan apa yang Anda tarik dalam hidup Anda. Dengan mengubah citra diri dan pola pikir Anda dapat mengubah pendapatan Anda dan menciptakan peluang yang sebelumnya tampak mustahil. Dan itu baru permulaan. Di video selanjutnya yang akan muncul di layar, kita akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan peningkatan pemahaman Anda. Kita akan membahas bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dengan cara yang lebih efektif agar Anda bisa
menjadi 1% lebih baik dari hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.